Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Fahada Indi. Pemirsa, suasana sholat Jumat siang hari tadi, tepatnya di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta yang berada di Kompleks TNI AL Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara mendadak berubah mencekam setelah terjadi ledakan pada sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Ledakan terjadi tepatnya di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta yang berada di Kompleks TNI AL Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 12 siang tadi, dan ledakan terjadi dari dalam area masjid yang menyebabkan pada awalnya ini 8 orang terluka, namun informasi terkini yang kami dapatkan ada 15 orang terluka akibat ledakan tersebut. Ledakan pertama terjadi tepatnya di sekitar Masjid SMA Negeri 72 Jakarta saat khotbah Jumat berlangsung, yakni sekitar 12:15. Kemudian ledakan kedua terjadi di pintu belakang SMA tersebut. Sumber ledakan diduga berasal dari benda yang belum teridentifikasi yang berada di area belakang aula sekolah. Anda dapat menyaksikan saat ini di layar kaca Anda, tim kami terbagi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan juga di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, di mana korban luka yang mengalami luka berat ini kami dapatkan informasi sudah dilarikan langsung ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Pihak kepolisian sudah melakukan sterilisasi di kawasan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Sementara kami juga memantau dan Anda juga dapat saksikan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ada Kapolda Metro Jaya yang saat ini sedang memantau bagaimana kondisi terkini korban yang sedang dilakukan perawatan di sana. Ya, pemirsa, Anda dapat menyaksikan di layar kaca Anda, pemirsa, sejumlah pihak kepolisian, yakni terutama Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, saat ini sedang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, dan nampaknya akan memberikan keterangan. Kita akan langsung menyimak keterangan Kapolda berikut ini. Saya akan menyampaikan awalnya malah membenarkan bahwa memang benar terjadi ledakan dari lingkungan SMA di Kelapa Gading. Dan juga langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama olah TKP dan juga verifikasi oleh Ibu dan juga Brimopolda, dan juga tindakan penanganan saat ini. Kalau tadi saya di lokasi yang sekitar APP pada penyidik dan Polda, salah kita ada di Universitas Utara Jakarta. Yang langkah-langkah kita yang pertama adalah posko di Rumah Sakit Yarsi, dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, yang mana kita membantu keluarga korban untuk mencari anak-anak dan di sini ya. Data yang awal yang kita terima tadi menggunakan kurang lebih sekitar 54 orang, mungkin ada yang kalian sedang kita ada sebuah sampai itu saja ya, sampai itu dulu ya, nanti perkembangan lanjut saya rekomendasi. Iya, terima kasih. Pak, 54 Pak dari mati di sini aja atau kan? Iya, ada dua. Maksudnya dua yang siswa, yang ini adalah mix Islam Jakarta. Oke. Masih dalam, kita baru kita dalam. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media. Kondisi korban bagaimana? Korban ada luka sedang,
Apakah ada yang meninggal dunia, Pak? Ya, gimana? Dia masih tangani oleh Mas. Pak, lukanya Pak di dalam panjang juga, Pak. Ya, itu sudah kita lakukan habis. Harus kita dalami, jadi hasilnya akan kita sampaikan. Ya, Pak, kondisi lukanya gimana Pak? Luka bakar atau Luka bakar, Pak? bagian juga lihat juga beberapa mobil sampai Pak, kalau menurut informasi itu sebelum sholat Jumat atau sudah? tapi nanti ya. Tapi lengkapnya saya akan sampaikan lagi. Ya, kita masih perlu berubah dulu sekarang. Oke, siap. Oke, makasih ya. Makasih, Pak. Handphone. Bentar. Ya. Semua dengerin. Ya pemirsa, itu dia tadi keterangan dari Kapolda Metro Jaya yakni Irjen Pol Asep Edi Suheri yang menyampaikan bahwa 54 orang terluka akibat ledakan di SMA N 72 Jakarta saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Salah satunya ini adalah di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Puluhan korban tersebut, pemirsa, ini saat ini sedang ditangani oleh tim medis setempat. Kita akan memantau kembali bagaimana situasi terkini di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pasca sudah disterilisasi oleh pihak kepolisian, apa saja kemudian yang saat ini sedang berlangsung di SMA tersebut, kita tanyakan kepada rekan Brilian Syaheran. Brilian, bagaimana kondisi terkini di SMA N 72 Kelapa Gading? Baik, Indi. Baik, Indi. Seperti yang dapat dilihat di layar kaca Anda, bahwa saat ini memang situasi di depan dari SMA N 72 Jakarta ini semakin ramai begitu. Ini ada sejumlah orang tua yang kemudian melakukan interaksi kepada pihak kepolisian maupun TNI AL menanyakan terkait dengan apa penyebab utama dari ledakan yang terjadi pada siang hari tadi. Dan ini juga tadi mungkin ketika kombrek tadi terdapat sejumlah tokoh juga yang datang nampaknya ke SMA Negeri 72 Jakarta. Ini ada Wakil Menko Polkam Jamari Caniago yang kemudian tadi memasuki dari wilayah SMA 72 untuk kemudian nantinya akan mungkin berkoordinasi begitu dalam rangka upaya investigasi. Kemudian tadi juga ada Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Reonald Simanjuntak yang nampaknya berada di SMA Negeri 72 Jakarta. Begitu, dan ini tadi dapat konfirmasi juga memang untuk seluruh siswa dan juga siswi ini sudah dipulangkan begitu ke rumah, kecuali memang mereka beberapa yang menerima begitu dampak dari ledakan. Ada sejumlah siswa yang dilarikan ke rumah sakit. Tadi ada 3 rumah sakit, ada Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, ada Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Pertamina, dan ada beberapa yang mengalami luka ringan. Ini masih dilakukan penanganan di ruang serbaguna yang tadi pada awal live begitu kita sudah menyambangi ruangan tersebut, dan tadi dinyatakan oleh Dinas Kesehatan yakni Bu Dede yang menyatakan sampai dengan saat ini total korban ini ada di angka 15 orang dan salah satu di antaranya ini merupakan guru. Dan untuk luka ringan ini tadi ada bekas ledakan yang dimana tadi ada yang mengalami kesulitan dalam mendengar, kemudian ada juga yang tadi terkena pecahan kaca, hingga tadi ada yang mengalami luka robek yang saat ini sudah dialirkan begitu, maksud kami diarahkan begitu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dan tadi ternyata ada juga korban yang mengalami luka berat, ini seperti luka bakar baik di bagian tangan maupun di bagian wajah. Ya tentunya ini sedang mendapatkan penanganan medis begitu di sana. Dan ini sedang ada sejumlah pihak dari kepolisian yang kemudian
memasuki dari SMA Negeri 72 Jakarta. Indi. Jika ledakan dimulai atau mulai terdengar terjadi pada sekitar pukul 12 siang, itu artinya sudah 3 jam dari ledakan itu terjadi di SMA N 72. Bagaimana kondisi di sekitar sekolah? Apakah masih terlihat adanya keresahan dari siswa-siswi, guru maupun orang tua, wali murid dari siswa yang sekolah di sana? Atau mungkin dapatkah Anda pantau, Brilian, bagaimana kondisi dengan warga sekitar? Apakah warga sekitar juga ada yang terdampak dari ledakan siang tadi? Baik, Indi, saya bahwa nampaknya memang SMA Negeri 72 Jakarta ini berlokasi di dalam kompleks TNI Kodamar, yang dimana ini selain sekolah ini ada juga perumahan warga yang nampaknya ada di sini. Dan setelah ledakan tadi terjadi, tentunya ini bukan hanya para siswa-siswi yang khawatir begitu, yang resah, orang tua juga, tetapi juga para penduduk yang tinggal di kompleks TNI Kodamar saat ini. Dan dapat dilihat melalui layar kaca Anda, ini memang nampaknya masih ramai sekali, baik dari warga sekitar, kemudian juga dari para pihak yang berwenang, yakni personil gabungan dari Damkar, kemudian TNI, AL, kemudian juga dari Brimob Polda Metro Jaya. Dan nampaknya memang di sini ini warga masih ada begitu yang kemudian merasakan keresahan dari pasca ledakan tadi yang sudah berlangsung kurang lebih 3 jam yang lalu. Saya sedang mencari warga begitu di sini yang nampaknya belum ketemu begitu, Indi. Tetapi untuk gambaran ini tadi di bagian sana ini sudah banyak sekali, meskipun sudah diperbolehkan untuk pulang, diarahkan untuk pulang, tetapi para siswa-siswi masih ada yang berada di sekitar dari lokasi sekolah, dan juga ada warga yang memang tidak diperbolehkan untuk melintas lebih dekat ke SMA Negeri 72 Jakarta. Dan tentunya ini nampaknya keresahan dan juga ketakutan begitu akan adanya potensi bom susulan ini masih sangat-sangat dirasakan oleh warga begitu. Dan ini dapat dilihat, ini masih kami dari para awak media ini masih menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang, terutama dari pihak kepolisian yang masih ada di dalam nampaknya untuk kemudian melakukan investigasi begitu. Indi. Brilian, sudahkah Anda mendapatkan gambaran sebenarnya ini lokasi terjadinya ledakan adalah di masjid sekolah. Berapa jauh sebenarnya lokasi tersebut dari pintu gerbang atau pintu masuk sekolah SMA N72? Namun ditahan dulu, Brilian, jawabannya kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali mengupdate situasi terkini dari SMA N72 Jakarta pasca ledakan siang tadi. Tetap bersama kami dalam Breaking News TV One.